Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa alimna kitaba wa ta'ala. Allahumma rizqna fahman nabiyina Muhammadin mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini adalah hari keempat di bulan suci Ramadan. Kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk senantiasa menjalankan ibadah, terutama ibadah di bulan puasa suci Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sedikit masukan terkait dengan makna puasa di bulan suci Ramadan serta hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa dalam konteks Islam itu adalah ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki syarat balik, kemudian berakal sehat, ya, di mana mereka di sini harus mampu menahan diri dari bukan hanya dari hawa nafsu, lapar dan dahaga, tetapi menahan nafsu juga dari segala perbuatan-perbuatan yang ingkar, ya, perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa membatalkan puasanya dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa juga tidak hanya mencakup aspek fisik, tidak juga mencakup aspek jasmani, tetapi juga aspek spiritual yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa yang ingin disampaikan terkait dengan makna puasa. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah sarana untuk mencapai takwa. Artinya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah atas kamu, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa dengan menahan diri dari berbagai godaan dan kebutuhan duniawi. Seseorang dapat lebih fokus kepada ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah tatkala dia mampu menahan hawa nafsunya dari segala macam bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna dari puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Puasa mengajarkan umat Islam untuk mengendalikan hawa nafsu dan juga mengendalikan segala keinginan-keinginan atau dorongan-dorongan yang sifatnya duniawi. Ini bukan hanya tentang menahan makan dan minum, ya, tetapi juga mengendalikan emosi, amarah, hawa nafsu. Begitu juga untuk mendorong kita untuk lebih ke arah perbuatan-perbuatan yang bermanfaat dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang menimbulkan kemadaratan. Artinya di sini puasa adalah latihan untuk mendisiplinkan diri dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang sekiranya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kemudian makna puasa yang selanjutnya adalah yang ketiga, meningkatkan kesadaran sosial. Dengan merasakan lapar, dengan menahan dahaga, gitu, haus. Di sini umat Islam lebih dapat merasakan penderitaan orang-orang yang mungkin kekurangan, ya, orang-orang yang
miskin, orang-orang yang fakir ya, orang-orang yang untuk mendapatkan makan dan minum saja dia susah gitu, harus bekerja keras ya. Seringkali mungkin mereka kekurangan, bahkan mungkin mereka sama sekali tidak makan dan minum. Nah, hal ini mungkin dengan kita umat Islam merasakan bagaimana menahan hawa nafsu ini bisa lebih meningkatkan rasa empati kepada sesama dan meningkatkan solidaritas untuk senantiasa berbagi kepada, terutama kepada sesama umat muslim ya, pada khususnya kepada sesama manusia gitu. Kemudian untuk makna yang selanjutnya adalah membentuk ketaatan dan keikhlasan. Puasa adalah ibadah yang sangat pribadi, artinya hanya Allah yang tahu apakah kita ini berpuasa atau tidak, atau artinya Allah hanya tahu seseorang yang benar-benar menahan diri dari puasa. Jadi hanya Allah yang tahu orang-orang tersebut ya. Dan dalam berpuasa itu kan, kalau kita nggak mungkin kan kita bilang-bilang kalau kita sedang berpuasa gitu. Jadi hanya Allah yang tahu bahwa kita ini sedang berpuasa atau tidak. Oleh karena itu puasa itu mengajarkan keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah tanpa mengharapkan pujian ataupun pengakuan dari orang lain, dan tidak sepantasnya juga dan tidak disarankan juga oleh Allah untuk kita mengatakan bahwa kita sedang berpuasa ya. Itu beberapa hal yang bisa kita kita menjadikan sebuah puasa kita menjadi sebuah yang bermakna gitu. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.